Jumpa lagi di Vestok, channel kesayangan kita yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu sudah klik video ini. Setelah kita membahas rangkaian bedah emiten, akhirnya kita menemukan saham yang bisa kita komparasikan ya. Kode emitennya adalah BBRI yang akan kita bandingkan dengan BMRI. Perlu kita sampaikan bahwasannya yang menang dalam kompetisi ini tuh belum tentu bagus atau belum tentu layak dikoleksi, dan yang kalah juga belum tentu jelek atau nggak layak untuk dikoleksi. Jadi pastikan Bapak Ibu memahami ini hanya permainan. Jadi kalau kalah ya nggak perlu berkecil hati maupun marah ya. Kalau analisis secara menyeluruh ya lebih baik melihat di bedah emiten Bapak Ibu. Lalu bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe supaya nanti kedepannya kita bisa belajar bersama. Ya seperti biasa Bapak Ibu, pada komparasi saham ini kan ada beberapa aspek penilaian ya. Aspek penilaian yang pertama itu dari profil usaha. Ini dilihat dari pemilik usaha dan juga manajemennya. Poinnya ini satu. Lalu yang kedua ada posisi pasar. Ini bisa dilihat dari market share, volume penjualan maupun dari revenue. Ini poinnya juga satu. Berikutnya ada aspek penilaian yang ketiga, yaitu melalui prospek usahanya. Ini dari pertumbuhan revenue maupun pertumbuhan laba bersihnya. Ini poinnya 1,5. Dan yang keempat adalah dari kinerja keuangannya. Ini dari rata-rata arus kas operasi bisnis sebelum perubahan aset dan liabilitas, karena ini bisnis perbankan yang kita bandingkan. Dan dari sisi rasio profitabilitasnya. Ini poinnya lebih tinggi, yaitu 1,5. Lalu ada risiko keuangan, ini dari rasio likuiditas dan rasio non-performing loan, ini poinnya 1. Dan yang terakhir, yang keenam adalah harga dan valuasi. Ini dilihat dari dividend yield, lalu dibandingkan juga valuasi dengan harga sahamnya. Ini poin yang terbesar, yaitu 2 Bapak Ibu. Nah, poin penilaian ini hanya diberikan kepada emiten yang lebih unggul pada poin penilaian yang ada ya. Dan bobot nilai per aspek ini bisa berbeda-beda karena kita menilai dampaknya terhadap kinerja saham juga bisa berbeda. Apabila satu emiten itu unggul di semua aspek, maka total poin maksimalnya adalah 8 Bapak Ibu. Dan pemenang dalam kompetisi ini kembali kita sampaikan belum tentu layak dikoleksi. Demikian juga sebaliknya, yang kalah dalam kompetisi ini belum tentu tidak layak untuk dikoleksi, karena hanya permainan ya, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu melalui profil usahanya. Kita lihat profil usaha dari BBRI dan juga BMRI. Pada BBRI, pemegang saham terbesarnya pada akhirnya adalah negara Republik Indonesia yang menguasai sekitar 53,19% saham perusahaan secara langsung. Sedangkan pada BMRI, pemegang saham terbesarnya juga sama, yaitu negara Republik Indonesia yang menguasai sekitar 60%. Ini baik secara langsung maupun melalui INA. Dan keduanya ini sama-sama BUMN dimiliki secara mayoritas oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada sisi yang lain, dari sisi manajemennya, jumlah komisaris dan juga jumlah direktur dari BBRI ini masing-masing sekitar 10 dan 12 orang. Sedangkan pada BMRI ternyata juga sama Bapak Ibu. Ini sekitar 10 orang komisaris dan juga 12 orang direksi. Susunan direksi dan juga komisaris dari BBRI ini punya keunggulan dalam menerapkan transformasi berkelanjutan, inklusi keuangan, dan juga transformasi digital sehingga punya jangkauan yang paling luas. Kalau dari BBRI keunggulannya itu Bapak Ibu. Sedangkan kalau dari BMRI setelah kita analisis ya, ini menunjukkan keunggulan dalam menerapkan digitalisasi inovatif, transformasi strategis dalam sumber daya manusia dan juga teknologi, sehingga BMRI ini punya aset terbesar di Indonesia. Nah, kalau disuruh memilih sebetulnya ini hampir-hampir sama, mirip-mirip ya. Karena pada akhir ya BBRI dan BMRI ini dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Dan skema dalam memilih serta mempertahankan manajemen pada bisnis juga kurang lebih sama. Sehingga pada poin ini sebetulnya ini lebih dekat dengan preferensi masing-masing investor. Tapi karena ini acara kita yang bikin, jadi kalau kita disuruh memilih dari data yang ada dan penekanan kita dari sudut pandang pertumbuhan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang ya, kami lebih condong memilih dari BBRI ya, karena ini kami rasa lebih cocok. Sehingga poinnya di sini BMRI masih 0 dan BBRI 1 Bapak Ibu. Masuk ke posisi pasar ya Bapak Ibu. Di posisi pasar ini kami menilai posisi pasar dari BBRI dan BMRI ini dari rata-rata revenue yang diperoleh dengan data sejak tahun 2013. Rata-rata revenue dari BBRI ini sekitar 121,57
triliun rupiah per tahunnya, sedangkan rata-rata revenue dari BMRI ini sekitar 91,58 triliun rupiah per tahunnya. Di posisi terakhir pun juga lebih unggul dari punyanya BBRI. Trennya sama-sama ada tren pertumbuhan. Jadi di sini sudah jelas ya Bapak Ibu ya, BBRI ini unggul dibandingkan BMRI dari posisi pasar karena rata-rata revenue-nya lebih tinggi. Sehingga poin dari BMRI ini masih 0 dan poin dari BBRI ini 2 Bapak Ibu. Berikutnya dari prospek usahanya Bapak Ibu. Kami menilai prospek dari BBRI dan BMRI ini dengan rata-rata pertumbuhan revenue dan rata-rata pertumbuhan laba bersihnya dari data tahun 2013. Rata-rata pertumbuhan revenue dari BBRI ini sekitar 11,58% per tahun, sedangkan pada BMRI ini sekitar 10,29% per tahun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan laba bersih dari BBRI ini sekitar 9,87% per tahun, sedangkan pada BMRI ini sekitar 10,76% per tahunnya. Sebetulnya cukup dekat ya, mirip-mirip ya Bapak Ibu ya. Kalau dari data yang ada, perbedaannya itu sebenarnya tidak terlalu signifikan. Ini cukup dekat dan mereka bisa saling berkompetisi. Tetapi kalau diminta untuk memilih, kita melihat perbedaan yang cukup tipis, kami punya penekanan itu pada pertumbuhan laba bersihnya. Jadi dengan ini BMRI akhirnya lebih unggul dibandingkan dengan BBRI. Sehingga poin dari BBRI itu 2 dan BMRI akhirnya pecah telur di poinnya 1,5 Bapak Ibu. Masuk ke kinerja keuangannya. Kinerja keuangan kami menilai kinerja keuangan dari BBRI dan juga BMRI ini dari rata-rata arus kas operasi bisnis. Lebih spesifiknya adalah arus kas operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas. Kami juga menilai kinerja keuangan dari rata-rata rasio profitabilitas khususnya pada net profit margin dan juga return on equity. Dan rata-rata arus kas operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas dari BBRI ini sekitar 57,58 triliun rupiah per tahun, sedangkan punyanya BMRI itu sekitar 37,24 triliun rupiah per tahunnya. Pada sisi yang lain, di rasio profitabilitas, rata-rata net profit margin milik BBRI ini sekitar 28,76%, sedangkan punya BMRI ini lebih tinggi, yaitu sekitar 30,31%. Di sisi return on equity, milik BBRI itu sekitar 18,05%, dan milik BMRI itu sekitar 14,93%. Dan dari rata-rata yang ada sejak tahun 2013 ini, profitabilitas BBRI dan BMRI juga kita kategorikan bisa saling berkompetisi lah. Pada aspek penilaian kinerja keuangan, kami nilai BBRI ini mampu mengungguli BMRI dari sisi arus kas operasi bisnis. Selain itu, dari sisi profitabilitas ya, BBRI juga relatif lebih baik dibandingkan dengan BMRI. Karena kalau kita hitung selisih profitabilitasnya secara agregat dari kedua indikator yang ada, milik BBRI ini lebih unggul Bapak Ibu. Jadi BBRI kami rasa pantas dapat poin di sini. Sehingga poin BMRI itu 1,5 dan poin dari BBRI itu 3,5 Bapak Ibu. Sejauh ini BBRI masih unggul, tapi pertandingan belum selesai. Apakah BMRI ini bisa mengungguli BBRI pada akhir poin atau seperti apa? Kita saksikan bersama-sama ya. Kita masuk ke aspek risiko keuangan ya Bapak Ibu. Kami menilai risiko keuangan ini dari rata-rata rasio likuiditas, khususnya dengan quick ratio dan rata-rata rasio non-performing loan sejak tahun 2013. Kita bahas dulu dari rasio likuiditasnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini rasio likuiditas juga sifatnya indikatif ya. Rata-rata quick ratio secara indikatif pada BBRI ini sekitar 57,54%, sedangkan pada BMRI ini sekitar 55,36%. Secara garis besar sebetulnya keduanya punya likuiditas yang sama-sama berisiko moderat. Walaupun dengan skala usaha sebesar BBRI dan BMRI, hal tersebut menjadi dalam tanda kutip ya lebih wajar ya. Kalau kita lihat non-performing loan ya, rata-rata gross NPL dari BBRI ini sekitar 2,44%, sedangkan punyanya BMRI ternyata juga sama, hasilnya yaitu 2,44% juga. Tetapi kalau kita masuk ke net NPL-nya, milik BBRI itu rata-ratanya sekitar 0,79%, sedangkan milik BMRI adalah 0,72%. Di sisi yang lain kalau kita lihat ya, BMRI ini juga mampu menunjukkan tren perbaikan pada NPL terutama sejak tahun 2016. Sedangkan dari BBRI cenderung ada tren yang sedikit bertumbuh nih.
Risiko keuangan dari BMRI kami rasa ini masih lebih baik dibandingkan dengan punyanya BBRI. Meskipun likuiditas BBRI itu sedikit di atas BMRI, tapi masih pada level yang kurang lebih sama nih. Sedangkan pada NPL-nya milik BMRI ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan BBRI. Jadi dengan ini poinnya BBRI 3,5 dan BMRI 2,5 Bapak Ibu. Ini semakin dekat ya poinnya. Masuk ke harga dan valuasi, ini poin yang terakhir, ini poinnya 2, jadi penentu siapa yang bisa menang ya. Kami menilai harga dan valuasi itu dari rata-rata dividen yield yang diterima dan perbandingan harga dengan valuasi bisnis dari masing-masing saham. Dan kita masuk ke dividen yieldnya dulu, rata-rata dividen yield dari BBRI itu sekitar 3,01% per tahun. Sedangkan dari BMRI ini sekitar 3,22% per tahun. Pada sisi dividen yield aksen milik BBRI ini sekitar 8,49% per tahun. Sedangkan punyanya BMRI ini sekitar 6,79% per tahunnya. Nah, di sisi valuasi dibandingkan dengan harga nih, perhitungan valuasi ini kita menggunakan asumsi yang moderat yang sudah kita sesuaikan ya. Apabila terdapat perubahan pada asumsi yang digunakan, ini dapat mengubah hasil valuasinya. Jadi meskipun kita sudah hitung, kalau Bapak Ibu punya perhitungan yang berbeda juga nggak masalah. Tapi dari perhitungan yang sudah kita lakukan ya, kisaran perhitungan valuasi dari BBRI ini sekitar 4.726 sampai 5.791 rupiah per lembar sahamnya. Dan di harga 30 Januari 2025 ini sekitar 4.120. Sedangkan milik BMRI kisaran perhitungan valuasinya ini sekitar 6.368 sampai 6.992 rupiah per lembar sahamnya. Dan di harga saham 30 Januari 2025 itu sekitar 6.100. Meskipun keduanya masih relatif undervalued ya, tetapi BBRI punya margin of safety yang lebih baik dibandingkan BMRI. Nah, dengan tingkat dividen dari BBRI dan BMRI yang berada pada level yang sama-sama bisa dipertimbangkan, cukup menarik. Tetapi BBRI punya margin of safety yang lebih baik dibandingkan dengan BMRI, Bapak Ibu. Sehingga poin akhirnya ini adalah BMRI 2,5 dan BBRI 5,5 Bapak Ibu. Ya, akhirnya BBRI bisa menang dalam kompetisi ini dibandingkan dengan BMRI. Kalau kita tarik kesimpulan, yang pertama adalah BMRI ini lebih menarik di sisi prospek usaha dan risiko keuangan yang lebih rendah dibandingkan dengan BBRI. Tetapi dari sisi BBRI ini lebih menarik dari sisi profil usaha, posisi pasar, kinerja keuangan, serta margin of safety yang lebih baik dibandingkan dengan BMRI. Ya, itu tadi diskusi kita Bapak Ibu, semoga diskusi ini dan games ini bisa menambah wawasan kita dengan cara yang menyenangkan. Nextnya akan kita bahas apa? Coba drop di komen ya. Dan apabila Bapak Ibu ada ketidaksependapatan, sebetulnya nggak masalah juga. Diskusikan di komen supaya kita belajar bersama melalui opini-opini kita, melalui opini-opini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan terima kasih telah mendukung channel ini untuk semakin lebih baik lagi. Tonton juga video-video kita yang lain dan sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.